Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kemasan damai. Perkenalkan, nama saya Dewa Made Wahyudi Adikusuma SPD. Saya Kepala SD Negeri 4 Kusambe, Kecamatan Dawan, Kabupaten Tunggung. Saya akan berbagi praktek baik terkait implementasi kurikulum merdeka di SD Negeri 4 Kusambe. Seperti kita ketahui bersama bahwa pandemi melanda Indonesia yang secara langsung membawa pengaruh besar terhadap pendidikan di Indonesia. Setelah dinyatakan COVID melandai, maka pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan dengan berbagai syarat dan aturan. Seperti kita ketahui bahwa pandemi telah membawa dampak berupa learning loss pada anak-anak. Setiap satuan pendidikan tentunya harus memiliki strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi learning loss yang terjadi. Di sekolah kami, setelah anak-anak melakukan pembelajaran tatap muka, minat baca siswa menurun dari sebelumnya. Ini disebabkan karena selama pandemi, anak-anak jarang membaca, baik membaca buku pelajaran ataupun buku siswa. Hal ini juga berdampak pada hasil belajar siswa karena tingkat pemahaman siswa terhadap bacaan menurun yang disebabkan menurunnya minat baca siswa. Secara perlahan, sekolah mulai membiasakan siswa agar kembali membaca buku, baik buku pelajaran maupun non-pelajaran, dengan cara memanfaatkan waktu wajib baca untuk membaca dan 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Namun, hasilnya pun belum terlihat jelas karena siswa masih belum paham betul apa isi dari bacaan yang dibaca. Oleh karena itu, sekolah membuat strategi agar kegiatan membaca siswa ada wadah untuk tindak lanjut sehingga bisa dilihat hasil dari kegiatan membaca mandiri siswa. Oleh karena itu, sekolah membuat terobosan yaitu melalui penulisan jurnal membaca pasca membaca mandiri. Kegiatan sebelum membaca mandiri diawali dengan kepala sekolah mensosialisasikan kepada guru tentang program jurnal membaca yang akan dilaksanakan di SD Negeri 4 Kusambe. Kegiatan selanjutnya, guru melakukan seleksi terhadap sumber bacaan di perpustakaan sekolah dan melakukan kegiatan penjenjangan buku yang dibantu oleh siswa. Guru menyusun buku di sudut baca kelas. Selanjutnya, guru memberikan penjelasan kepada siswa tentang program jurnal membaca. Guru membagikan jurnal membaca untuk setiap siswa. Kegiatan saat membaca mandiri yaitu siswa mengambil buku cerita di sudut baca kelas yang sudah disediakan oleh guru. Selanjutnya, siswa membaca secara mandiri buku yang diambil di sudut baca kelas. Dan guru melakukan pendampingan kepada siswa saat membaca. Setelah membaca mandiri, siswa mengisi jurnal membaca yang didampingi oleh guru. Setelah persiapan dan pelaksanaan, maka dilaksanakan evaluasi terhadap kegiatan jurnal pasca membaca dengan memberikan tes pemahaman membaca yang dilakukan dengan memberikan tes bacaan yang dilaksanakan di masing-masing kelas. Lembar soal tes pemahaman siswa membaca. Kegiatan tes kemampuan membaca pemahaman siswa sebagai tindak lanjut jurnal pasca kegiatan membaca mandiri. Hasil tes siswa yang sudah diperiksa oleh guru. Hasil capaian kemampuan membaca pemahaman siswa SD Negeri 4 Kusambe berdasarkan instrumen yang dikumpulkan oleh guru. Dalam upaya mengimplementasikan gerakan literasi sekolah di SD Negeri 4 Kusambe, sejak tahun 2021 kami telah melakukan berbagai praktek baik dari pembangunan berbagai sarana baca. Upaya tersebut telah berhasil meningkatkan minat baca siswa sehingga perlu dikembangkan pada kemampuan membaca tingkat lanjut, yakni membaca pemahaman. Hal inilah yang membuat kami merasa bahwa kegiatan penulis jurnal pasca membaca mandiri merupakan praktik baik kami telah lakukan selama menjabat menjadi kepala sekolah di SD Negeri 4 Kusambe.
Dari program tersebut terdapat berbagai dampak positif dari kegiatan penulisan jurnal yang dirasakan oleh guru dan siswa, yaitu kegiatan menulis jurnal dapat melatih kemampuan siswa menuangkan gagasan yang ada di pikirannya. Setelah kegiatan membaca, peserta didik diberi kebebasan menuangkan segala bentuk responnya tentang isi bacaan dalam kertas kosong. Gagasan tersebut dapat berupa gambar tentang tokoh atau latar cerita, pertanyaan, kumpulan kosakata baru, tanggapan, atau kesan terhadap isi cerita. Jurnal pertama yang dibuat siswa dapat berupa draft yang masih berantakan, sebelum perlahan mengubahnya menjadi tulisan yang teratur. Menulis jurnal membuat siswa terbiasa menulis. Dengan berlatih menulis jurnal setelah membaca setiap hari, siswa akan dibiasakan menuangkan gagasannya dalam bahasa tulisan. Menulis jurnal juga dapat membantu siswa menemukan ide baru untuk ditulis. Sebagian besar siswa mengalami kendala menulis karena alasan kekurangan ide. Jurnal membaca dapat dimanfaatkan sebagai catatan harian siswa tentang topik, tokoh, latar, alur yang menarik. Hal ini dapat menjadi kumpulan ide yang dapat dimanfaatkan siswa ketika menulis. Berikut ini adalah testimoni dari guru dan siswa terkait kegiatan penulisan jurnal pasca membaca mandiri. Dengan adanya program jurnal membaca, saya merasa sangat senang dan termotivasi untuk membaca buku, sehingga pemahaman membaca saya menjadi lebih baik lagi, dan dengan jurnal membaca saya bisa menuangkan ide untuk menulis. Om Swastiastu. Setelah pelaksanaan penilaian jurnal pasca saya memiliki pemahaman dan kemampuan baru dalam menyeleksi dan menjenjangkan buku cerita anak. Kemampuan ini penting sebagai bekal bagi saya di dalam memilih bahan bacaan yang tepat bagi peserta dalam proses belajar. Kegiatan penulisan jurnal ini telah menginisiasi dan memotivasi beberapa guru untuk mengintegrasikan literasi dalam proses pembelajaran. Tahapan pelaksanaan kegiatan penulisan jurnal yang memerlukan perusahaan seperti pemilihan buku menjadi momentum yang baik bagi sekolah untuk membenahi pengelolaan perpustakaan sekolah. Kegiatan seleksi penjenjangan buku dan pembuatan kertas jurnal juga mampu meningkatkan kerjasama dan komunikasi antara guru-guru yang ada di sekolah kami. Sekian daripada kami tutup dengan para Om